Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran kita mengenai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 8. Pada pagi hari ini kita masuk di dalam bab 4, yaitu dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Sebagai kompetensi dasar kita dalam pembelajaran ini yaitu memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Sebagai indikatornya yaitu menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. 2. Menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan. Sebagai bahan Alkitab yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Nah, di kalangan orang Kristen pada saat ini masih ada yang berpikir bahwa cukup dengan baptisan dan peneguhan sidi maka mereka telah menjadi orang yang beriman. Ada juga yang lebih mementingkan ibadah secara formal sebagai wujud iman. Nah, anak-anakku, itu semuanya benar. Namun, mengacu pada surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan bahwa iman harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup. Jadi anak-anakku, bukan hanya melalui baptisan, peneguhan sidi, dan juga ibadah formal saja, melainkan juga di dalam seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk dalam memahami makna iman dan pengharapan. Beriman dan berpengharapan artinya ada 3, yaitu yang pertama, percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan janji itu dipenuhi di dalam karya Yesus Kristus. Kita melihat seperti Abraham di dalam pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah dan ia percaya kepada janji Allah. Abraham dan seluruh keturunannya percaya kepada janji Allah, dan Allah selalu menetapi janji yang diucapkannya. Meskipun manusia seringkali meninggalkan Allah dan bahkan berkhianat kepada Allah, namun Allah tetap setia. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan bahkan menyelamatkannya. Yang kedua itu adalah memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam hidup manusia. Nah, anak-anakku, orang yang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Pemahaman itulah yang menjadi dasar bagi manusia untuk tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Bagaimana cara mempelajari serta memahami kehendak Allah? Itu soal yang gampang sekali menurut kita, tetapi sulit untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu masih banyak anak-anak yang masih belum membiasakan diri. Apa itu? Yaitu berdoa. Terus membaca Alkitab secara teratur, ya. Ada orang yang merasa cukup dengan berdoa maka imannya akan bertumbuh. Ada sebuah lagu yang mengatakan, anak-anakku, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi artinya apa? Artinya jika ingin bertumbuh dalam iman, maka kamu harus setia berdoa dan membaca Alkitab. Nah, itu. Yang ketiga yaitu taat pada kehendaknya dan menyerahkan hidupnya dalam kedaulatan Allah. Orang beriman hidup menurut perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab, dan hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena manusia cenderung hidup menurut keinginannya yang berdosa. Menurut Rasul Paulus, dalam diri manusia selalu ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging menuntun pada kebiasaan, sedangkan keinginan roh menuntun pada keselamatan. Keinginan daging melakukan dosa, sedangkan keinginan roh melakukan kehendak Allah. Apa artinya menyerahkan hidup dalam kedaulatan Allah? Artinya, manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang memerintah dalam hidupnya. Dengan demikian, manusia tidak hidup menurut apa yang dikehendakinya, melainkan menurut apa yang Allah kehendaki yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga dapat menghasilkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Sedangkan menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa artinya, anak-anakku? Artinya orang beriman tidak membutuhkan bukti secara fisik atas apa yang ia percayai, namun melalui kesaksian para nabi dan rasul dalam Alkitab mereka pun percaya. Ketika kita imani janji Allah, seringkali muncul godaan untuk meragukannya. Dalam keadaan demikian, kita perlu melawan rasa ragu dan semakin memperteguhkan keyakinan kita bahwa Allah setia pada janjinya. Mari kita melihat di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhan mengungkapkan kehendaknya. Hanya dengan mengetahui kehendak Tuhan kita dapat mempercayainya. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, iman bertumbuh makin kuat ketika dipupuk dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus terus memupuk iman kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita harus terapkan iman dengan bertindak dan bereaksi terhadap segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Ini termasuk anak-anakku di saat-saat kita ketika menghadapi berbagai badai hidup, ya, berbagai masalah, kekhawatiran dan kegelisahan, bahkan sakit penyakit. Allah tidak ingin anak-anaknya khawatir tentang apapun, tetapi sebaliknya mempercayakan Tuhan dalam setiap situasi. Tidak khawatir adalah satu cara agar kita dapat menerapkan iman kita. Di dalam
dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya, Ibu persilakan anak-anakku ya membaca halaman 31 sampai halaman 32. Nah, di situ banyak diterapkan ya mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan bagi orang percaya. Nah, di situ ada nats-natsnya dan silakan anak-anakku baca ya, buka Alkitabnya dan baca ayatnya. Nah, anak-anakku, di dalam bahan Alkitab tadi kita tahu tentang Daniel ya. Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan ya. Dia orang yang tidak mau berpaling kepada Tuhan. Dia orang yang imannya kuat, iman percayanya kepada Tuhan kuat, dan Allah lah yang menjadi pengharapannya. Sehingga ketika Daniel tertimpa masalah ya, dibuang ke dalam gua singa, tetapi mereka Sandra, Mesak dan Abednego tidak dimakan oleh harimau. Kenapa? Karena Allah menyertai dan seterusnya. Nah, sebagai tugas selain dari kisah Daniel ya, ceritakan tokoh Alkitab yang menjadi teladan iman dan pengharapan. Ya, silakan diceritakan tokoh-tokoh yang menjadi teladan, ya, panutan dalam hidupmu di dalam hal iman dan berpengharapan. Contohnya tadi satu, Abraham, ya, imannya percaya kepada Tuhan, ya, tidak tanggung-tanggung, ya. Jadi yang lainnya yang ada di dalam tokoh Alkitab siapa? Coba ceritakan, ya, dan dikirim kepada ibu, ya. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan di WA Ibu. Nah, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.